Syaratnya yang untuk warisan kan berapa? Syaratnya yang kayak awal ini pun di wong meninggal, karena syaratnya untuk warisan kan apa? Cici, hubungan nasab, dengan nasab itu saudara, itu nasab sambung gitu, pokoknya saudara. Mbak, terus pakde, pakle, anak, putu, tawo. Bahyut, itu jenis saudara sing mahram lah saudara. Terus sing nomor loro untuk warisan ini karena pernikahan. Karena pernikahan itu ya bojo, nah terus anak ibu nih, terus yang nomor telu syaratnya mergo wali. Ngene aku mau ngene duwe budak walak niki saiki wis kene walak. Jenenge walak duwe budak, terus mari ngono budak iki mati sugih budak. Lawi hartane iso diwarisno ning nggone tuane. Jadi tuan itu pemilik budak. Nah, zaman biyen kan ada budak, saya kan ada budak. Jadi untuk walak itu untuk saat ini enggak ada. Terus sing nomor 4 itu karena hubungan agama Islam. Hubungan agama Islam ini mau menaik ahli waris, enak wong mati tapi gak juga ahli waris. Nah, gua ahli waris siapa? Seluruh orang Islam sing membutuhkan kayak wong. Oke, wong miskin. Iso, tapi atas jalur hukum Islam. Kayak pengadilan agama, sing berhak menerima siapa sing menentukan pengadilan. Jadi syaratnya ada 41, adanya nasab. 2 karena pernikahan yang sah. Ya, pernikahan yang sah itu pokoknya rapi dia anak, nah anak yang untuk warisan. Tapi kanggone anak sing gak sah. Momone apa jenis 2 anak di luar nikah. Nah, anak yang piye minggu dia tidak mendapat warisan dari bapak. Tapi nak dari ibu untuk nasabnya ke ibu. Nah, nasabnya ning ibu. Nah, bapaknya gak iso. Bapaknya jadi wali nikah dia itu enek anak kok lahir wedok, kok lahir di meteng di luar nikah, kok lahir wedok, kok bapaknya gak bisa jadi wali nikah. Kok jadi wali nikah niku gak sah nikah. Nah nikah gak sah berarti rabine iku zina. Bu anake ngono dirapekno karo pak ibu zina terus sak turun sampai turun kok zina wae. Syaratnya orang yang dapat warisan kudu nasab, kudu enek nikah yang sah, terus walak karo Islam ini oke. Iki pengecualian asline telu. Lah telu mergo iki sing kene, iki jaman saiki kene karek loro. Nah, Islam ini kan jarang-jarang lho wong kan turun ini kan jarang. Terus rukun waris itu yo enek sing warisi, enek harta warisan, terus enek sing diwarisi. Iki waris sah. Enek pewaris tapi gene hartane tidak wajib memberi warisan. Apa sing diwarisno? Utang diwarisno kan ora iso. Nah, terus yang nomor loro hak waris bagi cucu. Nah, cucu kuwi piye hak warise? Menurut mazhab Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i ini cucu itu tidak bisa menerima warisan. Kenapa? Karena cucu itu masih punya bapak. Jadi kalau cucu itu masih punya orang tua, jadi bapak ibu. Nah, karek anaknya sing mati ki sapa? Anaknya sing mati ki sapa? Anaknya sing mati ki wedok. Apa lanang? Pokoknya intinya kalau masih punya orang tua, entah itu yang anaknya ki mayit. Paham ya? Enggak paham wacana gitu. Untuk warisan.
wabeh moro rene di putune. Nah itu paling akeh kudu sepertiga. Lah turane piye? Keno Baitul Mal. Tawa cek duwe iki cek duwe Pak, ya mau ibu gak bisa untuk warisan kalau orang tuanya masih tuh. Ini kan dapatnya sepertiga. Pol paling akeh sepertiga. Paling akeh. Bahkan aku cuma itu kan yang mata sejarah. Nah, susune kalau sitri kan napa angsale mboten sami. Heeh. Napa Gak ngono, maksudnya gak ngono. Nak putu lanang kuwi karo putu wedok untuk putu lho ya. Untuk putu itu kan bagian iki bagian wong tua ki mung kira ngono ya. Bagian wong tua ki jadi orang tua itu kan dia asal. ya iki asal, itu iki asline. Wong tuane iki entuke piro? Nah, enek rinciane, kata terus rinciane. Wong tuane iki entuke setengah dari untuk anak lanang stok. Anak lanang stok ini berarti untuk setengah dari wong iki dia anak lanang karo wedok iki. Nah, iki untuk setengah, iki untuk seperempat. Nah, setengah iki berarti cucune iki dapat sepertiga dari setengahnya ini. Nah, berarti nak cucune iki loro. Nah, putune iki loro berarti untuk sepertiga. Untuk sepertiga. Itu di apa? Nah, dibagi sepertiga, iki sepertiga, iki ya sepertiga. Nah, putune telu, ya iki hartane wong iki dum. Nah. Terus sing nomor telu apa? Wes iki ada pertanyaan sing nomor telu. Sing nomor telu hak waris anak yang lahir bukan dari pernikahan yang sah. Nah, jadi tidak pernah mengharap. Nah, kalau anak itu lahir dari bukan dari pernikahan yang sah, berarti tidak dapat warisan. Tapi anak Kristiani, anak yang ketika dikandung ibu sebelum 6 bulan, terus dirabi karo sing ngetengi, ya, ini berarti ini kudu warisan. Ini kan bocah ini kan, ya toh, ibu, canang, nah, ini orang rabi, dan jelas yang ngecek macam bisa, dan macam bisa, ki anaknya urung anak, agak urung ulang, nah, ini terus, dia caranya dirabekno, musuh dirabekno, terus mari ngono, ini kan orang ulang, berarti semua anaknya dapat warisan dari ini. Karena janinnya belum ada 6 bulan. Tapi kalau sudah lebih dari 6 bulan, ini bukan ayahnya. Nasabnya yang beribu kecok. Kalau nasabnya yang beribu kecok, berarti nanti kalau ini meninggal, berarti dia akan dapat warisan. Nah ini belum 6 bulan, ini meninggal, berarti ini dapat warisan. Anak, sebagai anak. Tapi dirapi terus jadi nah orang dirabi ini kan tak dulu gak dirabi ini dirabi wong liya padha karo iki nah ini dirabi wong liya berarti anak ini gak dapat warisan dari sini ya juga tidak dapat warisan dari sini nah itu kalau ibu itu nak buwe mati terus buwe sugih nak buwe gak duwe gak apa-apa berarti mungkin sampai 6 bulan dalam kandungan 6 bulan poin. Lain pomone anak kualon piye? Nah, pertanyaanmu mesti anak kualon piye? Iki nggawa anak umur sakjane lah. Ya piye? Tawa nggawa anak gawan. Rabi rondo gitu kan. Rabi. Lah anak iki piye kok nang gene-gene ora? Ojo karo ki mau. Kainto, tetep kainto. Sebab yang menjadi ayah nasabnya iki meninggal, nasabnya cukup ini, nasabnya cuma Pak yang mati di sini. Berarti kalau beli gak naik, berarti naik mati, berarti anak sing gobuke ini gak iso
untuk warisan. Ini anak walon nih, anak walon kayak untuk warisan. Terus yang nomor 4 Safik nih Safik proses pembagian waris ini tidak zaman apa ngurungoknya suara aku gak iso jadi zaman gak iso apa ini anak itu ya, pembagian waris itu enek sing untuk setengah bagian enek sing untuk seperempat bagian. Oh saya kepompongku hilang. Pembagian waris. Nah, proses pembagian waris itu enten. Perincian untuk membagi waris itu dari waris enek sing untuk bagian setengah, enek sing untuk bagian seperempat, enek sing untuk bagian 1/8, enek sing untuk bagian 2/3, enek sing untuk bagian 1/3 kayak imung. Nah, enek sing untuk bagian 1/6. Nah, iki sapa wae sing untuk bagian setengah wi jika ada 5 orang yang berhak menerima setengah bagian harta waris, mereka adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan, anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan satu ayah, tunggal pak. Nah, satu ayah ini berarti tunggal pak. Jadi sing untuk bagian setengah ini bojo enek apa jenis wong itu mati. Berarti bojo lanange untuk setengah. Nah, terus enek anak perempuan. Nah enek pak mati. Anaknya wedok untuk bagian separuh. Nah, enek pak mati. Buku ini cucu perempuan. Timung nak pak wis mati berarti untuk bangunnya mbah. Putu wedok. Tapi mergo kayak mau syaratnya gak untuk lebih dari 1/3. Berarti betul dong. Gak boleh separuh, harus 1/3. Terus saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung niku enek wong lanang mati, adike utawa mbake untuk setengah. Tunggal dulur anak, dulur wedok. Iki jenenge syaratnya nah, karena dowo masalah. Ngene, yang proses penggawean waris ya. Anak perempuan bila ini untuk bagian-bagiannya nggak harus dijual. Jadi untuk proses pembagiannya, nanti tanya prosesnya tuh. Prosesnya apa? Nah, proses pembagiannya yaitu anak perempuan bila hanya seorang yang mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Nah anak itu berarti untuk separuh. Nah anaknya akeh lebih dari 1 itu bagiannya 2/3. 2/3. Apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, anak wedok, anak lanang, pak mati. Anak wedok, anak lanang. Nah, kuwi berarti bagiannya anak laki-laki 2/1. Iki 2%, 1%. Iki cah lanang untuk 2, cah wedok untuk 1. Lalu cah wedok untuk loro, sing wedok loro. Mergane napa kok sing wedok itu akeh? Intine ngono. Napa kok sing wedok akeh? Karena fisiknya seorang perempuan itu kalah kuat karo wong lanang. Wong lanang iso mandiri kerja dhewe.
Dengan perempuan itu harus dicukupi kebutuhannya. Makanya wong itu bagiannya itu jadi banding dua, duit dulur lanang wedok lanang wedok. Kok sing lanang-lanang anake papat itu sing lanang-lanang ya bagiannya siji-siji iki loro dari harta si mayit pae lho bre Buku aku sing jalure sing kata ngene perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian laki-laki laki-lakinya benar-benar bagian laki-lakinya 2:1 laki-laki ini 2 perempuannya 1 ya benar-benar paling lah bapak nak mau ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Ini sing mati itu tetap iki tapi jadi pak kuwi entuk sepertiga dari sepertiga bagian kalau tidak memiliki anak. Gantian ya. Bila ada anak, ayah mendapatkan 1/6 bagian. Nah ini dia anak, jadi untuk 1/6 mutlak 1/6 gue kurangnya hidup dengan anaknya sesuai dengan ketentuan ini ya. Berarti Pak ini di sini 1/6 berarti hidup dengan anaknya kayak singgur anaknya untuk pirong anak perempuan dan semua ya maksudnya juga ya nah semua ya nggak usah loh jadi enggak tak kotek nah terus sing selanjutnya biasanya sing perlu sampean tekok ini kan sing umum buat ngene kan ning gone buku kan saya nek nah sing nomor 5 kelompok ahli waris. Sing nomor 5 pembagian waris harta tanah atau perhiasan. Ya. Harta tanah atau perhiasan itu ini sesuai dengan kaidah. Waris adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik kepemilikan berupa harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Harta itu ada 2. Lah, koyok tanah itu kan termasuk harta yang tidak bergerak. Nah, sedangkan koyok emas itu harta yang tidak bergerak. Itu intinya barang. Itu sama saja pembagiannya. Jadi hartanya orang ini baik kuwi sapi, baik kuwi tanah, baik kuwi omah. Nah, itu dijadikan satu. Hartanya mungkin kekayaan itu. Nah, sepertiga dari kekayaan itu berupa apa? Ya, itu dikatakan satu. Sepertiga dari kekayaan ini dikatakan satu. Caranya, jadi tidak enggak nak perhiasan begini. Nah, nak tanah begini. Nak tanah kan memang kalau begini tanah tok itu bagiannya jadi aji kertas itu di rupa duit bener. Jadi seumpama ini dijual ini harganya berapa? Nah, utawa di peta-peta. Nah, kalau itu 2/3 kan culik. Tanahnya saumah dia tanahnya ditunggu 6 aja untuk tak piro gitu. Nah kan kayak itu kan. Nah berarti kok sing nggone omah iki nyusui 2/3 dari harga tanah. Jadi modelnya nyusui kayak ini. Jadi ketika dijual berapa ini? Oh kira-kira sampai tanah dan rumahnya ini. Berarti kok sing nggone musuh. Aku untuk 2/3, oh berarti tak kei pirang 10.000. Wah, kamu untuk setengah, oh berarti tak kei pirang 10.000. Paham ya? Jadi dikruskan dengan uang.
bukan karo duit sih. Bumi harta bergerak maupun tidak bergerak, sapi yang ngono sapi. Betul. Sapi betul. Sesuai dari pembagian itu sesuai karo pembagian yang sudah tercantum. Bagiannya biro, bagian sadar. Harta bergerak itu istilahnya harta yang habis pakai itu harta bergerak, harta bergerak. Nah, harta tidak bergerak ini tanah itu termasuk harta yang tidak bergerak karena tanah itu kalau itu ke tanah gak nunggu berubah tanah, gak mungkin tak kan. Nah, menunggu harta bergerak itu harta dulu sapi barangnya termasuk bergerak gitu, dia bergerak karena bisa diperjualbelikan dan itu ketika ditulis dia habis hilang bekasnya. Nah, duit yang tukoknya ya hilang duit. Nah, tanah tetap menjadi tanah itu bedanya bergerak kalau tidak bergerak ini. Harta bergerak dan harta tidak bergerak. Ya, pembagiannya tetap menggunakan kurus uang. Nah, ya, karena ini pembagian harta waris yang berupa tanah dan perhiasan. Harta tanah dan perhiasan. Cara membaginya kalau tanah berarti kalau bisa dibagi rata, dibagi sesuai dengan ini sepertiga, ini seperempat, maka bisa dibagi tanahnya. Nah, tanah itu berarti diteruskan dengan uang. Caranya piye sing untuk bagian sepertelu ya disusui. Nah, sing untuk bagian seperempat piye ya disusui kalau sing nggone. Wes Mas, iki nggono ae wong omahe cilik kok nah, aku kan untuk sepertelu, berarti aku tak kayak sepertelune. Aku untuk seperempat, Dek, ya tak kayak seperempat, Dek. Nah, itu tanah. Kalau perhiasan gimana? Itu kan bisa dipakai, bisa dibagi. Jual. Tapi pembagian waris itu ketika mayit itu sudah ketika tanggungan si mayit itu sudah selesai semua. Jadi biaya nafani, biaya utang sudah terlunasi, terus biaya itu tanggungan wae kudu dilunasi dhisik. Wasiatnya sudah terlaksana baru dibagi harta waris. Nah, jadi gak iso ujuk Pak Esuk mati begini peroyangan warisan itu gak iso. Apakah hutang almarhum mempengaruhi hak waris? Hutang almarhum itu tidak mempengaruhi hak waris. Karena apa? Karena antara hutang almarhum harus dilunasi dulu, baru ada pembagian hak waris. Jadi enggak mempengaruhi. Yang ngurus keluarga. Diurus sendiri. Jadi ketika hutang tadi tanggungan mayat sudah selesai baru pembagian. Selama hutang mayat ini belum terbayar tidak boleh ada pembagian waris. Nah, jadi hutang mayat harus, tapi itu tidak mempengaruhi hak waris. Tetap yang sepertiga tetap dapat sepertiga. Momone turai duit sudah 1 juta pil. 1 juta pil. Punya utang, kurang 1 juta. Ya wes balik duit 1 juta iki dihitung anak. Hitung iki. Ya nak gelem ya ngono ki yo rek. Mosok tego nek duit 1 juta terus dihitung sing sugih barang njaluk. Itu bagian 10.000 ya lucu. Nah, yo sing sugih gak njaluk dikekno dulu sing tidak mampu duit 1 juta kan ngono. Berarti tidak ada pembagian waris itu nggak wajib istilahnya, tapi ini agama diatur. Kenapa? Biar tidak terjadi permusuhan antara wong Islam karo Islam. Opone dulu karo jadi tenang. Jadi neng dunia
ini awal dhewe sampeyan cek sekolah urung ngrasakno golek-golek, urung ngrasakno nyambut gawe, urung ngrasakno istilahnya butuh ya, butuh kebutuhan. Nanti kalau kita itu sudah tertera butuh, wah aku butuh warisan saya ngomong, tapi ketika tertera butuh mau banyak anakmu, mau banyak cucumu, bisa jadi kita itu tidak sama yang kita omongkan sekarang ini ya. Akhirnya nopo aku pengen duit harta, wah aku mumpung harta gratis tinggalannya ngikoku ini pesen aku ya yo syukur-syukur sama gelem nunggu. Jadi uang itu mesti meninggal, pasti meninggal kapan pun. Lah awake dhewe dadi wong sing ditinggal. Sebelum kita ditinggal orang tua, kita itu sudah memiliki apa jenis simpenan. Ojo sampai arep-arep tinggalane orang. Ketika dikasih, alhamdulillah kuwi rezekinya awake dhewe. Sebab apa? Ketika awake dhewe arep-arep akhirnya komak, akhirnya keolokan bulan kedua tukaran karo nasi, tukaran karo lagi urip malah gak ayam. Padahal urip itu sendiri beliau ayam. Jadi kalau sampai awal itu gue keinginan sumber aku untuk warisan, aku gak ambil ini. Jadi di bucu, awal bucu gak beli. Toh dia wis, nah iso jadi sebelum anak apa jenis kalau dia bagian alhamdulillah semua makai sampai ke harap gak rumah dan tidak penyakit dulu bukan awal itu selak pasti nanti akan melalui tahap seperti itu ya mesti ya. Nah namanya bakalan dia bucu, bakalan juga anak, bakalan dia tinggal orang tua yang bongko panjang mulai akhir ngomong nanti ya wiwi tang tinggal datangnya diselesaikan dulu makanya nak ninggalin tahu melok tak sih dari mati bro monggo yang apa yang punya apa sangkutan dengan si mayat monggo bisa berhubungan dengan keluarganya enggak tahu kok ning ngono ya ya nek sampeyan tak ajar ngono nek arep digudal ngono kan mesti ngono dan seterusnya enggak merasa sing nggadahi apa hak adami kali si mayat nanti mungkin sakit berhubungan kali kerabatnya atau asanak familinya biar si mayat ini ketika pulang ke kubur menjadi tenang karena hutang-hutangnya sudah terbayar. Terus tuntutan, terus nomor itu tanya nomor itu tuntutan dalam hak waris, hal waris boleh gak menuntut dalam hal waris? Pernah gak sekalian? Pernah gak? Nah, jadi tuntut menuntut dalam hal waris itu diperbolehkan, gak wajib bagi, karena waris sendiri itu tidak sesuatu yang wajib. Nah, hal waris itu boleh menuntut kalau dengan syarat apa? Pembagiannya tidak sesuai dengan apa jenisnya jumlah yang ditentukan oleh syariat. Hukum perdata itu sama dengan hukum syariat, pembagian sama, hampir sama lah, nggak sama plek enggak. Jadi hukum negara tata negara ini tentang hak waris itu ditentukan, hukum syariat ditentukan dan itu diperbolehkan. Secara hukum syariat boleh menuntut, secara hukum perdata juga boleh menuntut kalau bagiannya tidak sesuai dengan apa yang telah tentuannya. Pokoknya kudune bagi aku seperti lu enak dulure sing pengen menguasai boleh mengajukan tuntutan pada siapa? Pada hakim. Pak, seharusnya saya itu dapat bagian sekian, kok kekayaannya orang tua saya sekian, kok saya hanya dapat sekian, ini gimana? Saya nuntut. Nah, itu bisa dan nanti diselesaikan oleh pengadilan. Solusi menyelesaikan pengadilan agama atau ke KUA bisa. Jadi boleh menuntut. Aku mau ketika enek cara lain kecuali selain waris ya, gitu. Selain waris ada
apa hibah. Jadi kanggo nyiasati ben umpamane anak itu tidak koyokan di akhirnya. Hibah atau wasiat. Ya, hibah itu nih. Bapak isi urip kudune orang tua masih hidup. Nah orang tua masih hidup itu nggak ada waris namanya. Warisan kemudian wong tuaku, wong tuane isi urip nggak ada. Karena syarat waris itu orang yang mewaris harus benar-benar sudah meninggal. Nah, jadi kalau masih hidup, omahku ngono, masmu tak gawe omah ning kono. Kayak tanahku ben ning masmu, kamu terjadi tinggo-tinggo ning. Kayak sudah digarap baik kayak gitu. Izinin. Nah itu biar apa? Ben sumben ora terjadi pertengkaran merebutkan warisan. Caranya seperti itu. Jadi ketika orang tua masih hidup itu didum. Tapi biasanya wong tua nak dijaluk wik, wong tua ini ben ngomong dewi. Tapi nak anaknya awake dhewe ngomong, Pak, mumpung jenengan urip, iki mbok ndum jawabannya wong tua mesti ngene. Dari punya aku mati. Kok mesti